Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara kelas desain volume 3 HMPIP 2022. Meskipun harus dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ailsa Fritzi, selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelum mulai acara, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Untuk selanjutnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi, 4. Kuis, 5. Sesi tanya jawab, dan 6. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Pada Hasna dipersilahkan. Baik, Ailsa, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara webinar kelas desain ini bisa terselenggarakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan kami Lintang Sekar yang telah berkenan menjadi pemateri pada kelas desain volume 3 tahun ini. Dan Kak Gali selaku Wakil Ketua HMPIP 2022 serta seluruh jajaran dan staf HMPIP 2022 Kabinet Cakrasana atas kehadiran teman-teman pada webinar malam hari ini. Pertama-tama, mungkin saya ingin memberikan gambaran webinar pada malam hari ini. Kelas desain volume 3 ini adalah webinar yang akan membahas menggunakan software Adobe Illustrator. Mulai dari hal-hal basic hingga bagaimana mengaplikasikan fitur-fitur yang terdapat pada Adobe Illustrator dengan baik dan benar. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini kita dapat memahami atau mendapatkan ilmu baru dalam hal desain. Gunakan webinar ini sebaik mungkin jika terdapat hal-hal yang membingungkan bisa ditanyakan dan didiskusikan kepada pemateri saat sesi tanya jawab berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf jika dalam perjalanan acara pada malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan sekali lagi, silakan disimak dengan baik materi yang diberikan oleh Lintang. Sekian dari saya, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hasna atas sambutannya. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan oleh Wakil Ketua HMPIP 2022. Kepada Kak Gali, dipersilahkan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, makasih. Jika mata dari dirimu sebuah cahaya, maka hatimu adalah permata. Dan jika semua kalian adalah ibadah, maka mengenal kalian semua adalah hal yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman Cakrasana semuanya. Yang saya hormati Ketua Himpunan HMPP, Mas Yurgiwan Lisanto, dan yang saya hormati narasumber kita yaitu Lintang Sekar dan juga teman-teman semua Kabinet Cakrasana. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Lalu tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para peserta dan juga panitia yang sudah mau berpartisipasi di kegiatan kelas desain yang ketiga kali ini. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dengan nikmatnya diberikannya kita nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam bertemu di acara ini walaupun dalam virtual, yang insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Terus kegiatan ini juga tidak akan terlaksana apabila tidak ada kontribusi dan kerja keras dari teman-teman panitia dalam mempersiapkan kegiatan sekreatif ini. Oleh karena itu, saya apresiasi kepada panitia penyelenggara program kegiatan kelas desain 3 sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, pada kelas desain kali ini juga mengambil tema Find Your Own Design Style,
yang dimana sampai saat ini sudah berjalan 3 kali. Jadi semoga apa yang nanti diberikan atau diberikan oleh narasumber kita dapat mempelajarinya dengan baik, kita bisa terapkan dengan baik. Oleh karena itu, besar harapan saya untuk teman-teman bisa memperhatikan dengan baik dan mengambil informasi sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan ide sekreatif mungkin. Karena kegiatan ini merupakan wadah bagi kita untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi dan lebih dalam lagi untuk bisa sharing-sharing desain secara bersama di kelas desain ini sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Pesan saya untuk teman-teman peserta dan juga panitia agar bisa menghidupkan kameranya apabila tidak terkendala jaringan, karena ini merupakan suatu hal yang penting agar kita bisa saling menghargai satu sama lain. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sumur di ladang, jangan lupa untuk menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, mari kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gali atas sambutannya. Mari kita berlanjut ke agenda utama, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk moderator kelas desain kali ini. Halo Aisyah. Halo Ilsa. Gimana nih Aisyah kabarnya? Baik dong, Ilsa sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah aku juga baik. Berikutnya akan saya bacakan CV dari moderator kita. Siti Aisyah Isyani, mahasiswa Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya semester 2. Memiliki minat mendalam dalam bidang desain, memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Canva, dan ingin mendalami aplikasi editing lainnya. Dapat bekerja dalam tim, kreatif, dan mudah beradaptasi. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Aisyah. Baik, terima kasih Elsa sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan makasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir pada kelas desain volume 3 pada malam hari ini. Baik, sebelum acara kelas desain hari ini dibuka, maka perkenalkan saya Aisyah selaku moderator untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Lintang Sekar Nurdianli, merupakan mahasiswa aktif Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya yang sedang aktif dalam organisasi kuliah serta memiliki ketertarikan dalam bidang desain. Memiliki pengalaman inaugurasi PKKMB via UB 2021 menjadi kreatif MMC pada November 2021. Lalu Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan HMPIP, Departemen Media dan Ekonomi Kreatif. Lalu keahliannya memiliki mengoperasikan dengan baik aplikasi Microsoft Office, PowerPoint, Word, dan Excel, dan Adobe. Dapat bekerja di bawah tekanan. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk kita ke puncak acara webinar ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Lintang Sekar atau biasa kita panggil dengan Lintang. Kepada Lintang, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Aisyah. Kepada panitia boleh tolong di-share screen materinya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang ke kelas desain volume 3 kali ini yang mengusung tema Find Your Own Design Style. Di sini aku sebagai narasumber sudah belum terlalu jago juga pakai Adobe Illustrator, jadi di sini aku bakal sharing-sharing dan ngasih tips aja ke kalian gimana sih cara pakai Adobe Illustrator. Terus nanti aku bakal create juga salah satu poster gitu. Boleh di next deh, Pak. Nah, apa sih Adobe Illustrator itu? Adobe Illustrator itu merupakan sebuah software atau aplikasi buatan perusahaan Adobe yang memiliki fungsi untuk menciptakan karya grafis. Jadi di Adobe itu kita bisa bikin logo, icon, terus ilustrasi, tipografi, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya ini ada shapes yang ada di Adobe. Jadi yang warna pink itu merupakan shape yang kayak default-nya gitu dari sana. Jadi kita langsung pencet tools,
nanti langsung bisa keluar yang kayak kotak, lingkaran, poligon, sama bintang. Nah, untuk yang biru ini merupakan jadi pakai shape yang bawaan dari sananya gitu, terus kita kasih efek. Nah, yang biru yang pertama yang di kiri ini, yang kiri atas, itu awalnya dari lingkaran. Terus kita kasih efek zigzag. Jadi keluar kayak gini. Yang kedua yang kayak bintang ini, itu juga sama dari lingkaran. Terus kita kasih efek pucker and float. Terus diarahin ke pucker, nanti dia bakal jadi kayak gini. Untuk yang di dua bawah ini itu sama, dia pakai efek pucker and float juga. Shape aslinya itu poligon sama bintang. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara buatnya. Boleh di next. Selanjutnya ada flat illustration atau flat design. Flat design ini merupakan ilustrasi dengan style minimalis dan simple. Terus flat illustration itu menggunakan efek yang sederhana gitu. Jadi nggak ada efek-efek 3 dimensi. Jadi ini tuh nggak pakai kayak bevel, embossing, atau gradient gitu-gitu. Terus tampilan flat design ini juga sederhana banget. Bisa dilihat kayak cuma gitu aja, nggak ada apa ya, shadow-nya di mana itu tuh. Terus flat design ini juga sering dipakai kayak buat di web-web gitu. Sering dipakai di web atau aplikasi karena terlihat kayak minimalis gitu dah. Udah. Nah, selanjutnya ada shortcut yang sering aku pakai. Yang pertama itu ada undo, sama kayak yang biasa kita pakai, itu Ctrl plus Z. Yang kedua itu ada redo. Ini beda kayak yang biasa kita pakai. Kalau misalnya kita pakai di Microsoft, kayak di Word itu, redo-nya itu Ctrl plus Y. Tapi kalau di aplikasi Adobe, redo-nya itu Shift Ctrl plus Z. Gitu. Untuk cut, copy, dan paste sama aja kayak yang biasa kita tahu, Ctrl X, Ctrl C, sama Ctrl V. Terus selanjutnya ada selection tool, itu V, direct selection tool, itu A, terus ada type tool, itu T, ada rectangle tool, itu M, ellipse tool, itu L. Nah, kalau yang dua ini, rectangle sama ellipse, itu dia M sama L. Kalau beda sama di Photoshop. Kalau di Photoshop itu shortcuts-nya itu untuk semua shapes itu U semua gitu. Terus untuk zoom, dia Z, dan eyedropper itu I. Biar lebih gampang biar teman-teman semua biar gampang ngerti, aku bakal praktekin langsung. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Lintang. Oke, jadi ini aku mau ngasih tauin aja dulu aplikasi yang aku pakai ini adalah Adobe Illustrator CC tahun 2019. Bisa dilihat di sini versinya itu versi 2.23. Kalau versi yang terbaru, kalau nggak salah sekarang sudah sampai ke 26 yang 2022 itu. Ini tampilan awal sebelum kita ngebuka dokumen atau bikin dokumen baru. Cara bikin dokumen barunya itu bisa Ctrl plus N atau bisa pencet di sini file di kiri atas. Terus pencet new.
Nah, nanti akan muncul gini. Nanti akan muncul, terus di sini tuh kayak ada template-nya juga. Misal kalian kayak mau desain buat HP gitu, ini ada ukuran-ukurannya udah ada ukurannya kayak iPhone X, terus ada iPad dan lain-lain. Terus ini yang kedua itu ada web. Ini ukuran-ukuran web. Ada ini yang biasa nih, biasanya 1920 kali 1080. Terus kalau yang print ini merupakan ukuran-ukuran kertas. Terus yang terakhir ada film dan video. Ini ukuran-ukuran film dan video. Terus selain itu kita juga bisa nge-custom sendiri. Di sini bisa kalian ganti, misalnya kalian mau pakai ukurannya, bisa pakai poin, pikas, inci, milimeter, sentimeter, sama piksel. Nah, kita ganti aja namanya jadi kelas desain. Terus aku bikin ukuran 1x1 aja. Ya. Nah, ini bakal langsung muncul itu. Nah, untuk yang shortcut tadi buat yang tool ini tadi ada selection tool di kiri ya. Terus ada direct selection tool. Terus di sini juga ada pen tool. Pen tool itu kayak tools buat bikin shapes juga. Nah, kalau tadi itu kan shapes-nya cuma ada berapa? 4 ya. 4. Nah, di sini kita bisa bikin pakai pen tool tuh bisa bikin yang shape sesuka kita gitu. Jadi cara pakainya tuh bisa kita pencet di sini pertama. Terus selanjutnya kalau misalnya mau lurus doang langsung aja dilepas. Tapi kalau misalnya nggak mau lurus gitu, misalnya mau kayak dibengkokin, itu kalian pencet terus kalian tahan. Nah, ini bakal kayak keluar garis 2 gitu. Itu biar kayak buat ngebengkokinnya gitu. Terus di sini ada curvature tool, mirip sama pen tool, tapi kalau misalnya pen tool tadi itu kita mesti gerakin sendiri, kalau ini langsung. Nah, dia langsung kayak belok sendiri gitu. Dia langsung jadi belok. Terus ini yang tadi, oh ya, ini buat ngebukanya, buat ngeluarin pilihan lain, bisa dipencet lama di sini, di kotaknya, atau pencet klik kanan mouse, ntar dia keluar. Ini ada rectangle, ellipse, polygon, sama star. Terus ada line segment tool juga. Terus ada rounded rectangle tool juga, tapi dia nggak ada shortcutnya, jadi kita mesti manual gitu. Atau bisa juga kalau misalnya mau bikin rounded rectangle, bisa pakai rectangle tool. Terus di sini, aku ganti warna. Nah, di sini ada kayak titik gitu di setiap sisinya. Itu bisa kalian pencet, terus kalian tarik. Jadi sisinya nggak bakal tajam lagi tuh. Terus selanjutnya ada paintbrush. Ini bisa dipakai buat ngegambar atau kalian mau tracing gambar gitu, mau ngebuat desainnya. Selanjutnya ada type tool. Ini buat ngetik biasa. Ini buat ngetik biasa. Kayak gitu. Terus yang lainnya itu ada type on pad tool. Nah, kalau ini misal kita mau ngetik di samping-sampingnya kotak yang tadi. Kita pencet type tool-nya, terus kita taruh di sini nih. Terus nanti keluar tulisan pad gitu warna ungu-ungu kepingan gitu. Kita pencet. Nah, dia langsung berubah kayak gini.
Jadi shape-nya itu nanti dia ngilang gitu. Shape-nya nanti dia ngilang gitu. Terus selanjutnya ada rotate tool. Ini ada rotate tool. Nah, ini buat ngerotate misal objek-objek kalian gitu. Kalau nggak mau pakai rotate tool, bisa juga pakai selection tool. Kalian pencet objek kalian, terus ke sisi kanan kiri terserah di mana, sampai keluar kayak gini, kayak yang lengkung gitu. Baru kalian bisa ngerotate. Nah, kayak gitu. Tapi kalau pakai rotate tool, kalian cuma tinggal pencet objeknya, terus kalian bisa ngerotate di mana aja, dari mana aja. Nggak perlu dari ujung sisinya banget gitu. Terus ada eraser sama scissors, ini kayak buat ngapus itu doang. Habis itu ada shape builder tool, nanti aku bakal kasih tahu cara pakainya pas udah nge-recreate, biar lebih gampang. Terus ada gradient tool, ini buat ngebikin gradiasi warna. Kalian cuma tinggal dipencet aja ke shape-nya. Nah, langsung keluar kayak gitu. Terus eyedropper, ini buat ganti warna. Jadi nggak perlu dari sini atau dari sini. Jadi kalian tinggal pencet kemana, misalnya ke yang ini nih, kelas desain. Untuk kalau misalnya kalian mau nge-eyedrop ke tulisan, dia bakal muncul kayak logo T gitu di atas di atas kayak droppernya gitu. Tapi kalau misalnya kalian airdropnya dari shapes gitu, nggak ada. Terus ini ada width tool, ini buat ubah ukuran lebar dari stroke. Jadi misal aku pakai di sini, kita bikin garis. Ini pastiin stroke-nya nyala gitu. Terus kita pencet aja. Nah, dia bakalan langsung berubah ukurannya sesuai yang kita gerakin. Terus ini blend tool. Misalnya ada dua shape. Nah, aku juga mau kasih tauin caranya supaya cepat ngeduplikat, karena di AI ini nggak bisa ngeduplikat pakai shortcut Ctrl+D, dia nggak bakal bisa. Nah, tuh malah ganti jadi ke posisi sebelumnya, atau misal habis di rotate atau apa, dia malah ngulang ke situ. Jadi caranya kalau misal copy paste kan agak lama gitu ya. Terus ke pastenya nggak sesuai gitu, misal ke tempat yang kita mau. Caranya adalah pencet Alt di keyboard kalian, terus nanti keyboard kursornya bakal keubah jadi kayak ada dua gitu. Nah, tinggal digeser aja, langsung ke copy. Tapi jangan melepas Alt-nya duluan. Jadi yang harus dilepas duluan itu klikan mouse-nya. Ya, klikan mouse-nya. Kalau misalnya kalian ngelepas Alt-nya duluan, jadinya kayak cuman mindahin doang nih. Ini aku coba lepas ya. Nah, kursornya langsung berubah gitu. Kursornya langsung berubah jadi satu lagi. Jadi dia nggak bakal ke copy.
Nah, untuk blend tool yang tadi cara kerjanya tinggal kalian pencet gini, terus nanti bakal langsung muncul satu lagi shapes yang mengisi kekosongan di antara shapes itu. Terus ada artboard tool, ini buat ngeubah posisi dari artboardnya. Jadi kayak mau dipindahin ke sini bisa, ke sana bisa. Jadi seluruh desain yang udah ada di artboard tersebut bakal ikutan kepindah gitu. Selanjutnya ada zoom tool yang Ctrl Z tadi. Untuk ngezoom bisa kalian pencet gini aja. Nah, atau kalian tarik ke kanan. Jadi klik mouse, tarik ke kanan, dia bakal ngezoom. Terus buat ngezoom out-nya tinggal ditarik ke kiri. Gini. Atau bisa juga kalau dipencet, kalian pencet alt. Jadi yang tadinya plus jadi minus. Jadi bukannya ngezoom in, jadinya ngezoom out gitu. Terus yang terakhir di sini ada shaper tool. Ini buat bikin shape juga. Tapi kayak kita yang ngegambar sendiri nanti dia bakal si Adobe-nya itu bakal ngedetect kita gambar apa sih gitu. Misal kita mau gambar lingkaran. Nah, menjadi lingkaran, gambar kotak, langsung jadi kotak. Begitu ya. Kayak gitu. Selanjutnya aku mau kasih tahu cara buat yang 3 ini dulu. Jadi yang ini pertama itu kita buka kartu, kita bikin bintangnya, aku ganti dulu. Nah, habis itu kita buka ke efek di sini. Efek, buka yang Illustrator Effect, terus distort dan transform ini. Pencet yang pakai and bloat. Nah, biar kalian tahu pas kita ganti-ganti ini itu shapes-nya berubah jadi kayak gimana, kita nyalain preview-nya. Nah, untuk bikin yang ini itu kita arahin ke bloat. Nah, misal 30. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang ini, pertama kita bikin dulu lingkarannya. Oh iya, untuk lingkaran sama kotak, kalau mau buatnya itu simetris, pas kalian bikin gini, bisa sekalian pencet shift. Nah, nanti dia langsung simetris kayak gini. Terus sama dia pakai efek pucker and bloat juga. Tapi kalau yang tadi itu ke arah yang bloat, sekarang ke arah yang pucker. Kayak gini. Terus bisa diubah-ubah lagi, misal kayak dikecilin atau apa gitu. Sesuka kalian. Terus yang terakhir ini polygon tool. Ini ada di polygon. Nah, untuk polygon, jadi sisi terkecilnya itu bisa ada 3 sisi. Jadi ngebentuk segitiga. Caranya tinggal pencet yang di keyboard yang ngarah ke bawah itu. Biasanya di paling kanan arah ke bawah. Nah, dia bakal berkurang sisinya. Jadi kotak segitiga. Kalau mau ditambahin tinggal dipencet kebalikannya ke atas. Tuh. Ini bisa sampai banyak gitu sisi-sisinya.
Tapi untuk yang chat yang di atas itu yang dicontoh itu kita pakai yang 5 sisi. Terus kita apply effect juga, distort and transform this ke pucker and bloat ke arah yang ke bloat kalau yang ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya aku bakal ngasih contoh cara bikin voice illustration yang tadi ada di PPT juga. Ini cara buatnya gampang. Oh iya. Untuk yang tanaman ini aku pakai color palette. Kalian bisa nyari color palette itu dari colors.co, colorhunter.co, atau bisa kayak di Pinterest itu juga bisa nyari color palette. Nah, untuk membuat yang pot ini, pertama kita pakai rectangle tool dulu. Kita buat, nggak usah sempurna banget. Apa namanya kotaknya? Kita ubah dulu warnanya. Terus dari situ kita pakai yang direct selection tool karena ini kan kayak agak miring gitu ya. Tapi kalau kotak itu kan simetris lurus. Jadi kita pakai direct selection tool. Kita pencet yang sini, anchor-nya. Jadi direct selection tool tuh bisa mencet anchor dari objek kalian. Kalau misalnya selection tool itu nggak bisa, jadi nah langsung semuanya itu ke select gitu. Tapi kalau misalnya direct selection tool bisa dipencet salah satu sisinya aja. Jadi objek kalian bisa berubah kayak gini. Kita udah. Terus kita bikin yang atasnya. Nah, ini kan nggak rata ya. Yang atas sama yang bawah tuh nggak pas di tengah. Ini kita bisa ketengahin, bisa kayak gitu sampai ada kayak garis gitu. Tapi kalau kayak gitu kan agak susah. Jadi kita pakai kayak tool dari mereka, dari ini. Nah, kalau di automation ini, jadi sekarang aku pakai workspace yang automation. Jadi mereka tuh ada banyak gitu. Tapi kalau misalnya awal mau download dan baru ngebuka, itu bakalan kebuka tuh automation. Jadi tampilannya kayak gini. Dan window lainnya tuh nggak kebuka. Jadi tinggal kalian pencet aja. Bakal kebuka kayak gini. Tapi karena ini kan kayak terbang gitu ya. Agak nggak, kalau aku nggak terlalu suka, jadi biasanya aku masukin ke sini, ke yang udah ada. Nah, jadi dia bisa masuk sini. Terus bisa kita ratain. Jadi ada 3 pilihan gitu buat ngeratain objek. Bisa ke artboard. Kalau ke artboard nanti dia bakal ngeratanya pas banget di tengah-tengah gitu. Nah, ke tengah-tengah kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau objeknya tuh pindah tiba-tiba ke tengah gitu, diubah settingannya ke align to selection. Jadi yang bakal keubah itu cuma yang kalian pencet doang. Yang udah kalian pencet objeknya kayak gini. Kalau tadi kayak gini. Terus kalian
select dua-duanya, pencet yang center. Nah, langsung ubah. Ini aku mau ngebuat supaya ini agak lebih bulat gitu, nggak tajam ujungnya. Ditarik aja. Nah, udah. Terus kita bakal bikin kayak shadow dari di antara gagang potnya sama badan potnya. Kita pakai rectangle tool lagi. Ini gak apa-apa, apa namanya, keluar dari shape yang di bawahnya nggak apa-apa, nanti bisa kita hapus. Pencet eyedropper, kita ganti warnanya. Nah, cara ngapusnya gimana? Kita pakai yang shape builder tool yang tadi. Terus pencet alt biar keganti jadi batu delete gitu. Terus ini tuh kayak ngegaris gitu. Nah, kita arahin aja ke yang mau kita hapus. Kalau dia bakal langsung hilang. Kayak gitu. Terus untuk kayak ngebuat shadownya ini, yang di kanan, yang ini, itu sama caranya kayak yang tadi. Kita bikin di tengah-tengah, begini. Terus habis itu buka lagi shape builder-nya. Pencet semua dulu, baru ke shape builder, terus kita hapus. Nah, terus aku mau nurunin opacity-nya ke 10%. Caranya gimana? Kalian pencet ke yang di kanan ini, ke appearance. Terus ini ada opacity. Kita pencet, jadi terserah mau berapa. Kalau aku 10. Oh, itu stroke. Pencetnya yang di fill. Nah, terus selanjutnya kita buat daunnya. Buat daunnya itu aku pakai ellipse tool. Kita buat, terus kita pencet shift biar simetris. Habis itu kita duplikat kayak gini. Nah, pas lagi ngeduplikat gini, dikira-kira aja daunnya mau segede apa atau gimana. Bentuknya tuh kayak gimana. Yang bakal kita pakai tuh yang di tengah-tengah ini nih. Di tengah-tengah sini. Jadi di select lagi. Terus pakai shape builder tool lagi. Pencet alt-nya, kita hapus kanan kirinya kayak gitu. Terus buat bikin warnanya 2 gini, sama kayak yang bikin shadow buat di potnya tadi, kita bikin rectangle pas motong di tengah, terus kita pencet dua-duanya, baru dihapus lagi kayak gitu. Baru kita ganti warnanya. Terus biar gampang, ini kita grup aja. Udah deh, tinggal kita copy paste, terus mau kayak gimana. Oh iya, ini kan dia ada di atas potnya gitu ya. Jadi bisa pakai ini, pencet klik kanan mouse, terus kita pencet shape-nya, terus klik kanan mouse, kita arrange, terus bisa kita send to back, atau biar lebih cepat, ini misal
di situ kan. Kita ke panel layer, kita cari layer yang ini. Kalau misalnya objeknya itu lagi kepencet, itu bakal muncul kayak tanda biru kotak gitu di sini. Itu menandakan kalau dia lagi dipencet gitu. Terus tinggal kita drag aja ke bawah dia, ke potnya, ke belakang potnya. Jadi dikebawahin. Nah, dia bakal langsung berubah jadi ke belakangnya pot. Terus ini kita duplikat aja. Kecil. Nah, buat mengubahkan ini kanan kiri ya, satu ngadep ke kiri, satunya ngadep ke kanan yang dicontoh. Buat mengubahnya biar gampang, kita pencet klik kanan mouse di shape-nya, terus transform, pencet reflect. Nah, ini yang vertikal, dia bakal langsung ke ubah gitu posisinya. Nah, udah kayak gini, udah jadi satu. Terus selanjutnya itu bikin kayak pohon. Itu kita pakai pertama ellipse tool. Kita pencet shift biar simetris. Terus selanjutnya ini kita ganti warnanya, diikutin aja. Terus kita untuk buat garisnya itu bisa pakai pen tool atau pakai line segment tool yang ini. Kalau misalnya pakai pen tool, kan pen tool biasanya tuh harus kayak yang aku contohin. Nah, dia kayak ngebentuk ini. Jadi kayak biasa harus nyampe ke titik pertama kalian mulai, baru dia selesai. Baru dia bisa ke mana-mana lagi. Kalau misalnya belum selesai, nah ini kayak ada yang ngikutin gitu. Untuk nyiasatinya itu bisa langsung kalian kontrol plus enter, atau kalian ganti aja langsung kayak ke selection tool atau ke yang lain. Nah, dia bakal langsung hilang gitu yang ngikutin. Ini kita pakai line aja. Terus biar simetris juga, pencet shift. Ini di stroke-nya di sini, kan ini dua-duanya nggak ada warnanya ya. Kita pencet stroke-nya. Pencet. Kita drop ke sana. Terus karena fill-nya ikutan, kita hilangin aja. Terus udah deh.
bisa kita lanjutin buat rantingnya yang lain. Lalu nah, terus udah. Yang terakhir ini kayak waktunya nggak cukup deh kalau buat yang terakhir. Jadi aku mau ngasih tips yang aku mau ngasih tips lagi. Kalau misalnya ini kan dia cuma satu objek aja ya. Kalau kalian ngedit, aku buka file yang udah. Udah. Nah, ini tips aja. Jadi misal kalian ngedit terus ininya keluar dari artboard-nya gitu. Kalau misalnya keluar kayak gini, kalian bisa bikin sesuai kayak kotak gitu sesuai dengan artboard-nya. Biar gampang tinggal dipencet aja gini. Bakal muncul kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu ukuran artboard-nya berapa, langsung aja ditulis karena ini ukurannya 1x1 terus pixelnya 1080 langsung aja. Terus kita buka panel align, kita ganti ke align to artboard. Kita pindahin aja langsung kayak gini. Terus kita pilih semua objeknya, Ctrl plus A. Terus habis itu kita bikin clipping mask. Nah, itu bakal langsung kelihatan lebih rapi. Tapi kalau udah di clipping mask kayak gini, nggak bisa diedit-edit lagi. Misalnya aku mau ngedit ketiganya, itu udah nggak bisa. Jadi semuanya tuh udah jadi satu. Nah, gimana cara supaya bisa ngeditnya lagi? Misal nanti ada revisi atau apa, tinggal klik kanan mouse. Terus bisa kalau apa namanya, kalau udah ditutup terus dibuka lagi aplikasinya kan nggak bisa diunduh gitu. Jadi kita pencet semua gini kayak yang tadi, Ctrl A, terus bisa di release clipping mask. Nah, jadi muncul lagi, terus kotak yang tadi itu jadi transparan, tapi kalau misalnya di clipping maskin lagi masih tetap bisa kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin pemaparan materi dari aku segitu aja karena waktunya juga nggak cukup, jadi aku nggak bisa nge-create yang poster tadi. Gitu. Baik, terima kasih Lintang udah menyampaikan materi dengan baik. Wah, keren banget ya teman-teman pemaparan materi dari Lintang. Kita jadi tahu nih cara mengoperasikan Adobe Illustrator dengan baik.
Nah, jadi biar lebih paham lagi nih teman-teman, mungkin sekarang kita langsung aja nih ke sesi acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya atau masih penasaran soal pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Lintang, boleh banget nih langsung raise hand atau boleh juga chat di kolom komentar. Atau kalau masih malu-malu boleh banget DM ke aku secara private. Nah, udah ada nih yang nanya di kolom komentar nih. Jadi pertanyaannya, halo aku Vina mau nanya, kalau misalnya kita udah selesai edit, terus lupa di clipping mask, hasil desainnya pas mau di-save itu bagaimana ya solusinya? Makasih. Oke, baik Vina, makasih ya atas pertanyaannya. Sepertinya di sesi tanya jawab ini bakal kita tampung dahulu atau apa mau jawab langsung nih Lintang sama pertanyaannya? Aku jawab langsung aja ya. Oke, boleh. Biar lebih gampang dimengerti. Jadi aku share screen lagi ya. Nah, ini kan yang udah di clipping mas. Misal tadi kan katanya lupa gitu. Terus kita mau nge-save. Nah, nge-save itu kan di sini diekspor kan. Diekspor. Sebenarnya nggak di clipping mask itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian mencetnya di export for screen, terus kalian pencetnya di artboard. Nah, kalau di artboard itu dia benar-benar cuma yang di sini aja nih, yang segede artboardnya doang. Jadi yang di luarnya itu nggak bakalan muncul, nggak bakalan ikut ke ekspor. Tapi kalau misalnya kalian mencetnya export as, itu bakal muncul terus atau enggak export selection, bisa kalian pencet semua gitu. Nah, ini bakal masuknya ke aset kayak gini. Jadi kalau bisa di aset itu kita bisa nge-export satu-satu, bener-bener satu-satu. Misal mau nge-export tulisannya doang, atau bintangnya doang yang sini, atau yang ini doang, fotonya doang, itu bisa. Jadi pakainya export collection. Jadi kalau dari aku ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma lebih baik di clipping mask biar kalau misalnya salah mencet ekspornya itu nggak perlu nge-export lagi kayak gitu. Udah jelas belum Vina? Atau masih ada yang mau ditanya lagi atau ada yang belum? Makasih juga Vina atas pertanyaannya. Oke, makasih Vina atas pertanyaannya. Makasih juga Lintang atas jawabannya. Nah, ada lagi nih Tang yang nanya dari Safira. Halo Lintang, aku mau nanya gimana sih cara kamu menghafal setiap tools-nya? Soalnya kan yang aku lihat dari tadi tools-nya banyak banget tuh. Langsung dijawab Lintang. Kalau aku sendiri itu nggak ada cara sendiri, nggak ada cara khusus sih sebenarnya. Kayak jadi setiap ngedesain itu kan kita pasti pakai itu tools lagi terus-terusan gitu kan. Terus ngelihat apa tulisan shortcut-nya juga yang kayak tadi muncul, misalnya kepencet kita stay di apa tuh selection tool, nanti dia bakal muncul tulisan selection tool terus tanda kurung V kayak gitu. Jadi kayak kalau aku seiring berjalannya waktu jadi hafal sendiri gitu sih. Tapi ada beberapa juga yang aku hafalin, benar-benar hafalin gitu. Jadi pas aku lagi ngedesain itu aku ulang-ulang terus gitu. Terus aku ulang-ulang, misal yang tadi itu yang shape apa ya namanya tuh, yang buat yang shape itu ya, yang ngilangin dari objek yang lain itu aku ulang-ulang terus
Jadi aku bikin ngasal aja, misal kotak ditumpuk sama kotak, terus yang lainnya aku hapus gitu pakai yang itu. Aku hafalin kalau misalnya itu shortcut-nya Shift plus M, kayak gitu sih. Jadi kalau itu lebih banyak dilatih aja apa pakai AI-nya. Nanti lama-lama pasti hafal sendiri. Kayak gitu. Oke, Lintang. Berarti latihan itu penting banget ya biar tetap hafal sama tools-toolsnya. Iya, betul banget. Terus karena di beberapa aplikasi juga kan beda-beda, kayak di Photoshop sama AI, untuk shapes-nya itu juga beda. Jadi dilatih aja gitu. Aku kadang juga suka lupa aku buka AI, tapi aku malah pencetnya U buat bikin kotak gitu. Jadi latihan terus, itu penting banget sih. Oke, makasih Lintang. Nah, ternyata ada nih Lintang yang nanya ke aku lagi nih pakai private chat. Jadi dia nanya, apa sih perbedaannya Adobe Illustrator dan Photoshop? Perbedaan yang paling signifikan, yang paling kelihatannya banget itu tuh dari fungsinya sebenarnya. Kayak, dan itu juga udah bisa kelihatan dari namanya, Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop. Jadi yang satu itu buat ilustrasi, yang satu buat foto. Kayak yang kita tahu juga di Photoshop itu kita bisa ngedit gambar. Ngeditnya itu bisa masukin efek warna, ganti warna, atau kayak exposure-nya diganti, brightness-nya diganti, terus bisa ngapus background juga, terus bikin gambar lebih tajam dan lain-lain. Sedangkan di Illustrator itu nggak ada pilihan untuk kayak gitu. Karena AI itu dirancang buat kita bikin gambar berbasis vektor. Jadi kayak yang tadi kita gambar benar-benar dari nol gitu. Jadi bikin kotaknya dulu, terus nanti kita bentuk yang kita mau, kayak gitu sih. Udah menjawab belum? Nah, katanya udah menjawab nih Lintang. Oke, makasih banyak ya Lintang. Sama sedih sekali nih teman-teman, ternyata sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Dengan baik juga ternyata berakhirnya juga. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, malam hari ini kita udah belajar gimana caranya mengedit di Adobe Illustrator, membentuk shape, shortcut yang perlu diketahui, dan flat illustration. Semoga dari materi yang telah disampaikan oleh Lintang ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman. Terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Lintang, yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta kelas desain yang sudah menyimak dan antusias dengan sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya Aisyah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Aisyah. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Karena acara di awal dengan doa, maka marilah kita mengakhirinya dengan doa pula. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.